Chieo sengaja menyamar sebagai pekerja konstruksi biasa dan pergi ke rumah tunangannya. Tak disangka, tunangannya yang hanya mengincar kekuasaan dan kekayaan, melihat penampilannya yang lusuh, segera menunjukkan rasa jijik. Bahkan dengan sengaja mengambil lobster dan mengejeknya. Sebagai orang desa yang belum pernah melihat lobster, Chieo pura-pura tidak tahu cara memakannya. Hal ini membuat wanita licik itu semakin muak. Saat itu, sang ibu berbisik untuk menghibur putrinya dan menyuruhnya untuk tidak takut. Ia akan mengatur orang lain untuk menikah menggantikannya. Ia kemudian memerintahkan pelayan untuk memanggil putri kedua di rumah. Namun saat gadis itu keluar, Chieo tiba-tiba tertegun. Tanda lahir di bahunya dengan cepat membangkitkan ingatannya yang terkubur saat dia diintimidasi semasa kecil. Seorang gadis kecil dengan rambut kuncir kuda membelanya. Dan gadis itu juga memiliki tanda lahir yang sama di bahunya. Dia yakin bahwa putri kedua itu adalah gadis yang sama dengan yang dulu. Namun putri kedua itu tidak mengenalinya. Saat itu, ibu yang terus mendesak gadis itu untuk segera menghormati pria itu dengan segelas minuman. Setelah melihat keduanya menghabiskan minuman mereka, ibu yang baru menunjukkan senyum kemenangan. Saat itu, efek obat mulai terasa. Mereka perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Ketika putri kedua itu bangun, dia mendapati dirinya tidur di ranjang yang sama dengan pria itu. Ia masih terkejut dan belum sempat menjernihkan pikirannya. Wanita licik itu langsung menerobos masuk dan menamparnya, menuduhnya telah merebut tunangannya. Tamparan keras ini juga membangunkan Chieo. Saat itu, ibu angkatnya memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dalam barisan orang yang menuduh. Ia memarahi putri keduanya bagaimana bisa dia melakukan hal yang tidak pantas terhadap kakaknya. Chieo, yang berpengalaman di medan perang bisnis, segera menyadari bahwa ini adalah tipuan keluarga itu. Dan ibu angkatnya bahkan mengancam gadis itu. Jika dia tidak menggantikan putrinya untuk menikahi orang miskin ini, dia akan menghancurkan semua barang peninggalan ibunya. Meskipun merasa marah dan putus asa, tetapi untuk mencari petunjuk tentang orang tua kandungnya, putri kedua itu hanya bisa menanggung semua tanggung jawab. Chieo menyaksikan semua ini, tetapi diam-diam bersukacita dalam hatinya. Karena tujuannya kembali ke negara. Ini adalah untuk mencari gadis kecil itu tanpa disangka-sangka. Tanpa usaha keras, gadis itu menjadi istrinya. Chieo dengan hati-hati bertanya kepada putri kedua, apakah dia bersedia menikah dengan keluarga kaya. Namun dia secara tak terduga mengetahui bahwa gadis itu memiliki prasangka terhadap kehidupan orang kaya. Lebih memilih hidup sederhana daripada terlibat dalam intrik dan tipu daya di dalamnya. Pria itu memutuskan untuk sementara waktu menyembunyikan identitasnya, menunggu waktu yang tepat untuk mengaku kepada gadis itu. Ketika gadis itu menawarkan untuk mengantar Chieo pulang, Chieo menjadi bingung karena memikirkan cara untuk menyembunyikan identitasnya. Hal ini malah membuat putri kedua itu salah paham dan mengira dia tunawisma. Sehingga dengan antusias, dia mengundang pria itu untuk tinggal sementara di rumahnya. Begitulah. Keduanya mengendarai keledai kecil ke gedung tua reot yang disewa gadis itu seharga 500 yen. Saat mereka berdiri, keduanya secara tidak sengaja jatuh bersama. Jatuhnya ini membuat hati gadis itu berdebar kencang. Saat mata mereka bertemu, bahkan udara dipenuhi dengan suasana cinta. Chieo memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan liontin giok pusaka. Keluarga memberikannya kepada gadis itu sebagai kenang-kenangan pernikahan. Dan dia menekankan bahwa ini adalah simbol bahwa dia telah menjadi kucu. Menantu keluarga Jiang, gadis itu tiba-tiba merasa agak canggung. Tetapi pria itu langsung mengalungkan liontin giok itu di leher gadis itu. Gadis itu dengan enggan menerima hadiah ini. Kemudian, ia dengan penuh perhatian memberi Chieo 200 yen sebagai uang saku. Tindakan ini membuat hati Chieo dipenuhi dengan kehangatan dan emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, wanita itu pergi ke rumah sahabatnya. Ia dengan bersemangat menceritakan kabar baik tentang pernikahan kilatnya. Sahabatnya setelah mendengarnya juga merasa senang untuknya. Namun kemudian, dia menyadari bahwa pengantin pria itu terlihat sangat familiar. Saat itu, wanita itu menerima telepon dari Shin Jingyu. Dia memintanya untuk datang ke reuni teman sekelas malam ini. Dan bahkan menggunakan barang peninggalan ibunya untuk mengancamnya. Tujuannya adalah agar semua teman sekelas tahu bahwa dia telah menikah dengan seorang pria miskin. Setelah mengetahui hal ini, sahabatnya memutuskan untuk pergi ke reuni bersamanya dan melawan wanita licik itu. Tak lama kemudian, gadis itu dan sahabatnya baru saja tiba di hotel. Mereka menyadari bahwa hotel hari ini
agak berbeda. Sahabatnya segera menarik seorang pelayan dan bertanya, siapa yang akan datang hari ini? Nelayan itu mengatakan bahwa CEO Diho Group yang akan datang. Begitu mendengar orang terkaya di dunia yang dikagumi semua orang akan datang. Sahabatnya langsung bersemangat dan mulai berfantasi. Alangkah baiknya jika dia menjadi istri CL. Dia tidak tahu bahwa gadis di sebelahnya adalah istri CL. Keduanya mencari tempat duduk dan duduk terlebih dahulu. Saat itu, seorang pria dengan pakaian mewah dan aura luar biasa masuk. Melihat hal itu, ekspresi terkejut muncul di wajah wanita itu. Karena CEO ini mirip sekali dengan suami yang dinikahinya. Secara kilat, dia langsung mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada suaminya. Sayang, lihat aku kan? Kamu lagi ngapain? Di Hotel Oneho. Kita naik dulu. Ada di hotel ini, ku beri waktu 3 menit cari tahu di mana dia baik. Tuan Mudadu, ku dengar, perusahaanmu baru-baru ini mendapatkan investasi dari Oneho Group dan akan segera go public. Kalau begitu nanti, tolong beri perhatian lebih pada kami, teman-teman lamamu ini. Tenang saja, Tuan Mudadu. Kau bisa sesukses ini, pasti yang paling iri itu Kim Yao. Kan kita semua teman di sini. Jujur saja, Kim Yao ini diam-diam pernah berlutut dan memeluk kakimu. Menangis dan memohon untuk balikan tidak. Sahahai Chen Qiang. Apa yang kau bicarakan? Mulut anjing tidak akan pernah bisa mengeluarkan gading gajah. Hahaha. Kinsu berikan barangnya padaku Yao Yao. Hari ini kan hari penting buat reuni kita. Kok kamu tidak dandan dulu baru datang? Meskipun suami adik ipar tidak berguna, keluarganya bangkrut, bahkan tidak punya pekerjaan, tidak boleh menyerah begitu saja. Kim Yao, kamu itu cuma anak angkat. Tapi dari kecil sampai besar, apapun yang kamu lakukan selalu lebih baik dariku sekarang. Tuan muda dulu milikku. Sedangkan kamu malah menikah dengan pria desa yang tidak mampu beli makanan. Lihat bagaimana aku akan menamparkan wajah Kim Yao sudah menikah. Menikah dengan pria yang bahkan tidak punya pekerjaan. Pantas saja, tidak mampu beli baju yang layak. Kim Yao, sejak Tuan Mudadu memutuskanmu, kamu kelihatan menyedihkan sekali. Iya. Kalian semua baik-baik saja. Aku menikah dengan seorang pria. Urusanku apa? Peduli kalian adik. Jangan marah dong. Semua orang juga mengkhawatirkanmu. Aku tidak punya waktu untuk main drama dengan kalian. Berikan barangku. Aku akan segera pergi. Aku juga tidak mau bersama dengan kalian. Sekelompok orang yang otaknya bermasalah. Nanti ketularan gila. Shangling, kamu sakit jiwa ya? Melakukan tindakan licik seperti ini. Ini kan giok es kualitas terbaik. Yao Yao, kok kamu bisa punya barang ini? Coba aku lihat. Aduh, aku cuma mau lihat-lihat saja. Kenapa kamu gugup begitu? Ya Tuhan, jangan bilang ini hasil kurianmu lagi. Lihat saja dari dulu sampai sekarang. Tanganmu itu tidak pernah bersih. Di rumah barang-barang sering hilang. Sudah bertahun-tahun. Kok kamu masih belum bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu? Kim So, jangan bicara sembarangan. Yao Yao tidak mungkin mencuri. Dia hanya difitnah olehmu. Jangan bersikap seenaknya di sini. Cit. Aku bicara jujur kok. Jangan karena kamu berteman baik dengan Yao Yao, lalu kamu memfitnahku. Kim Yao itu cuma anak angkat keluarga Qin. Dan menikah dengan suami miskin. Mana mungkin dia mampu membeli giok sebagus ini? Menurutku Qin Su benar. Pasti dia mencurinya. Tidak disangka. Kim Yao, kamu punya kebiasaan buruk ini semua. Cepat periksa barang-barang berharga kalian. Jangan sampai hilang. Kita semua cek sendiri. Repot banget.
Bagaimana kalau kita lucuti saja baju Kim Yao? Kita periksa badannya. Sudahlah Yao Yao, kan adikku. Kinsu biasanya kamu terlalu baik padanya. Makanya dia jadi senaknya. Hari ini, kita akan mengajarinya pelajaran untukmu. Waktu sekolah dulu. Kalian cuma budak Kinsu. Sampai sekarang masih belum bisa berhenti makan. Tai mau main kasar ya? Oke, hari ini, aku tidak akan tinggal diam. Aku harus menamparmu. Kim Yao bertahun-tahun berlalu. Kamu masih belum bisa memperbaiki sifat burukmu itu ya? Mau mukul lihat dulu. Kamu mau mukul siapa? Tuan Mudadu. Jangan salahkan Yao Yao. Ini salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Hingga dia mulai mencuri lagi. Xiangling, mereka juga tidak ingin adikku melakukan kesalahan lagi. Makanya mereka melepaskan bajunya Kinsu. Kamu terus-terusan berakting. Tidak lelah apa? Aku lihat universitas obal-abal yang kamu masuki di luar negeri itu. Bukannya mengajarimu beternak ayam, tapi berakting ya. Kamu yang mencuri. Seluruh keluargamu pencuri. Kalau begitu, kita lucuti saja. Oke teman-teman tuan muda. Dus berbicara. Serbu kalian. Siapa yang berani menyentuh? Yao Yao, aku akan panggil kelima kakakku untuk menghajar kalian. Hei! Sekarang ini negara hukum. Kalian melakukan itu adalah melanggar hukum. Qin Yao, ada tuan Mudadu di sini. Seluruh Nanceng ini tidak aku takuti hari ini. Kecuali kamu bisa memanggil CEO Wano Group ke sini. Kalau tidak, meskipun kamu ditelanjangi, lalu bagaimana? Siapa yang memberi kalian keberanian Jiang Xian? Kenapa kamu di sini? Dengar ya, aku datang untuk wawancara kerja. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kamu siapa berani? Beraninya membuat onar di tempat tuan mudaku. Perkenalkan. Suami Kim Yao. Masih mau cari mati, coba aja. Adik ipar tenang dulu. Yao Yao sendiri yang tangannya kotor. Nyolong Leontin. Oke ya, kita semua ngelakuin ini buat nyegah barang berharga hilang. Makanya kita periksa badannya. Leontin Giok yang aku kasih buat Yao Yao. Kok ada di tangan kamu? Apa Leontin Giok ini punya kamu? Kamu aja makan aja susah. Mana mungkin punya Leontin Giok semahal ini? Jangan-jangan kalian berdua nyolong bareng ya? Aduh maaf. Maaf, salahku. Salahku, aku yang enggak bisa didik Yao Yao dengan baik. Baru sehari aja udah ngajak kamu jadi nakal. Kamu berani fitnah Kim Yao lagi. Aku bakal suruh orang jahit mulut kamu. Bocah ingusan. Jangan mentang-mentang jago berantem. Terus bisa senaknya. Ini Oneho, aku tamu VIP di sini. Kamu berani bikin onar di sini. Ngancam cewekku. Kamu sanggup tanggung jawabnya. Yang bikin onar itu kamu. Dusitem, kamu jangan putar balik fakta. Nuduh orang sembarangan. Aku kasih tahu kamu ya. Ini Onehose, tempatnya orang-orang kaya. Sedangkan orang miskin kayak kalian cuma pantas buat digusur dari. Kamu percaya nggak? Cuma butuh satu telepon dari aku. Kalian bisa keluar dari sini dalam keadaan terkapar. Diam aja bagus. Halo manajer baik. Bukankah aku udah nitip kamu buat booking ruang VIP di sini? Sekarang ada orang yang bikin onar di sini. Aku mau minta tolong, kamu buat turun tangan langsung. Apa kurang ajar? Berani bikin onar di wilayah kekuasaanku. Iya, aku segera bawa orang ke sana. Oke. Bocah, dengar nggak? Manajer bayi bakal datang sendiri. Bentar lagi kamu tamat jaga di depan pintu ruang pesta. Periksa undangan setiap orang dengan teliti. Ngerti? Sekarang juga. Cepetan ke ruang pesta 808. Baik, balik. Panggil semua orang. Sekarang juga ikut aku ke ruang pesta 808, ayo. Sok jagoan banget sih. Biar aku lihat kamu beneran nelpon apa enggak. Jiang Xia Duzitang sekarang kaya raya. Kita nggak bisa ngelawan dia. Mending kita cabut aja yuk, jagoan. Nggak bakal rugi kalau ngalah dulu. Tenang aja, orang-orang yang ngebully kamu di sini.
Hari ini nggak bakal ada yang bisa lolos. Gede banget bacotnya. Oke, bentar lagi aku lihat kamu mati kayak gimana. Bajingan mana yang udah bosan hidup? Berani bikin owner di wilayah kekuasaanku. Manajer baik. Datang tepat waktu. Bocah ini nyelonong masuk terus mukulin orang. Beberapa anak buahku. Semuanya dipukulin sama dia sampai luka-luka. Bocah bau, kamu tahu ini di mana nggak? Ini Oneho, wilayah kekuasaanku. Kamu berani mukulin orang di wilayah kekuasaanku. Kamu udah bosan hidup. Orang-orang. Syarat bocah ini keluar buat aku hajar dia sampai kapok. Bikin dia ingat seumur hidup. Kita lihat siapa yang berani. Siapa yang berani sentuh laki-laki gue? Laki-laki gue? Nih bocah beneran nganggap aku suaminya. Kamu lumayan cantik sih. Kalau kamu mau aku lepasin dia, boleh juga ikut aku. Aku bakal lepasin dia, soal kalian melawan Tuan Mudadu. Aku yang bakal bersin gimana? Kamu berani sentuh cewekku. Kamu udah bosan hidup sok jagoan banget sih. Asisten Jiang. Kok kamu di sini? Kok aku di sini? Kamu dipecat ah. Kenapa? Waktu rapat. Aku sudah bilang belum sih? Pelanggan itu apa? Ayo jawab Tuhan. Iya kan, kamu sudah tahu. Kenapa masih tanya? Kamu mau menguliti Tuhan? Aku tidak akan memecatmu, Asisten Jiang. Dia itu cuma orang udik, tukang bikin onar. Anda tidak tahu, Pak. Dia tidak hanya melukai orangnya Tuan Mudadu, tapi juga mencuri barangnya. Tuan Mudadu itu mitra Wanngao kita loh. Baikeng apaan? Otakmu bego ya? Hah, mencuri? Asisten Jiang, Anda lihat kualitas giok ini. Orang kaya mereka berdua ini mana mungkin mampu beli? Pasti curian. Aduh, bukankah ini giok yang selalu dipakai Pak CEO? CEO sampai memberikan ini pada Nona Qin. Kamu yakin? Tentu saja. Dengan status Tuan Mudadu, mana mungkin dia membohongi Anda? Baiklah, karena barangnya hilang di Hotel Onehau. Kita biarkan aku yang menanganinya. Tapi, kalau Jeep ini bukan curian. Tidak mungkin. Kalau Jeep ini bukan mereka yang curi. Aku akan langsung berlutut dan meminta maaf sekarang juga. Kalau mereka yang curi, aku akan membuat bocah ingusan ini berlutut. Dan berangkat 2 putaran mengelilingi Onehau Group. Satu lagi, kalau Jeep ini bukan, kami yang curi kamu. Dusi Tan harus berlutut di tanah dan belajar menggonggong. Nona Kim ini punya pendirian juga ya? Baiklah, sudah diputuskan. Nona Kim, kamu bilang giok ini milikmu. Apa buktinya? Aduh, aku benar-benar tidak punya bukti. Ketahuan kan tadi bilangnya, kamu mencuri. Aku masih tidak percaya. Ternyata kamu memang punya kebiasaan buruk. Ini memang benar ya? Susah menghilangkan kebiasaan buruk adikku. Lebih baik, kamu mengaku saja, daripada nanti malu. Buktinya aku punya. Di bagian cekung giok ini, terukir karakter Jiang. Kalau tidak percaya, lihat saja, memang ada. Berdasarkan pengetahuanku tentang pasar giok, untuk giok jenis ini, cuma sebesar ini saja. Di pasaran harganya bisa mencapai puluhan juta. Memberikan hadiah semahal ini, sepertinya memang cinta sejati membuat iri saja. Mahal sekali ya. Pusaka keluarga cocok untukmu. Tidak mungkin ini. Tidak mungkin, Jiang Xian itu cuma orang miskin. Mana mungkin dia mampu membeli giok semahal ini? Du Ziteng ya kan? Kamu meragukanku. Bukan Asisten Jiang. Kamu salah paham. Jadi maksud Tuan Mudadu, dia mau mengingkari janjinya cukup. Onehau Group, kami sangat tidak suka bekerja sama dengan mitra yang tidak bisa memegang janjinya. Seperti ini, kalau begitu. Kerjasama yang kita bicarakan sebelumnya, lebih baik kita batalkan saja. Jangan. Aku berlutut. Qin Yao. Maafkan aku. Aku salah paham padamu. Kau lihat saja hubungan kita sebelumnya. Maafkan aku, kali ini sudahlah.
Ya sudah baiklah. Kalau begitu, berlututlah dan tirukan gonggongan anjing. Kim Yao jangan keterlaluan. Asisten Jiang. Sepertinya Tuan Muda Dao masih tidak mau bekerja sama dengan Oniho Group daripada. Begitu lupakan saja. Baiklah Gugu Gao. Ini sungguhan. Si brengsek Du Siteng berlutut dan belajar menggonggong. Asisten Jiang. Aku ada urusan. Aku duluan ya, maaf ganggu acara kalian. Sebagai permintaan maaf, ruangan ini akan digratiskan untuk kalian semua. Silakan dinikmati. Gimana ah? Keren kan aksinya? Jiang Xian, kamu sebenarnya kamu. Saya dan asisten Jiang tidak bisa dibilang kenal. Hanya bertemu sekilas. Betul. Ya. Bertemu sekilas. Dianggap kenalan. Nona Qin, manajer hotel kami, memiliki kualitas yang sangat buruk. Sungguh sangat menyesal. Saya sekali lagi dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Maaf tidak apa-apa. Terima kasih, asisten Jiang. Kalau begitu, silakan dinikmati. Saya permisi dulu. Wow, benar-benar pantas menjadi asisten presiden grup Marriott. Sangat tampan. Sungguh lucu sekali. Kau tidak melihat wajah bajingan Du tadi? Wajahnya hampir jatuh ke tanah. Menyelesaikan masalah dengan bajingan itu sungguh melegakan. Asalkan kau bahagia, Jiang Xian. Terima kasih, hari ini kau tak perlu sungkan denganku. Pulang bersama yuk. Aku sudah janji dengan Zizi untuk pulang bersama hari ini. Pulang sendiri saja, dadah. Bos wanita cantik itu sudah pergi jauh. Percuma dilihat terus. Tolong cari tahu di mana Kim Yao bekerja. Oh, aku tahu pertanyaan ini. Novel CEO overbearing. Bukankah seharusnya menjadi CEO yang overbearing? Selanjutnya, kau akan berkata dalam 3 menit. Aku ingin mendapatkan semua informasi kontaknya. Hei bos, aku sudah menemukannya. Nona Qin bekerja di perusahaan kita. Di Departemen Desain. Departemen Desain perusahaan. Kebetulan sekali. Zizi, aku sudah siap. Tunggu sebentar. Aku segera keluar. Tidak apa-apa. Aku tunggu kau. Muah. Du Ziteng, kau sakit ya? Ini toilet wanita. Matamu buta ya? Kim Yao, kau pura-pura apa? Kau seharusnya senang melihatku kan? Lehermu sangat lucu. Di atasnya ada kepala babi. Kim Yao, katakan padaku sejujurnya. Apa hubunganmu dengan Marriott Group? Apa hubunganku dengan Marriott Group? Urusan apa denganmu? Lepaskan, bagaimana kalau aku tidak melepaskannya? Kim Yao, akui saja. Di hatimu masih ada aku. Pria yang kau cari sekarang. Hanya pria miskin yang menghabiskan uangmu. Perusahaanku akan segera go public. Bagaimana kalau ikut aku? Aku dan kau. Kenapa kau tidak menikah dengan Kinsu? Tentu saja aku masih akan menikahi Suer. Bagaimanapun, Suer adalah pewaris keluarga Qin. Dia sangat membantu karirku. Tapi Yao Yao, ini semua demi masa depan kita. Yao Yao, kembalilah padaku. Aku akan memberimu 5.000 yen setiap bulan. Bagaimana kalau aku menghidupimu? Kau benar-benar katak. Menyamar jadi katak. Jelek tapi genit ya. Wanita beracun. Bajingan sialan. Pantas kau putus keturunan kau. Aku masih harus pergi memeriksanya. Sayang, akhirnya kau keluar juga. Kukira kau jatuh ke lubang. Sedang bersiap untuk mengambil alat penyelamat. Bajingan sialan. Du Ziteng, berani-beraninya dia mencegatku di depan toilet wanita.
Dan tak tahu malunya memintaku menjadi simpanannya. Apa orang tak tahu malu ini? Aku akan memukulnya setiap kali aku melihatnya. Kurasa boleh juga. Tapi ngomong-ngomong sayang, suamimu tadi sangat tampan. Apa dia benar-benar punya hubungan dengan Marit Group? Sepertinya asisten khusus si Jiang itu. Sepertinya dia agak berbeda padanya. Hanya kebetulan. Keluarga Jiang bangkrut lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia masih belum mendapatkan pekerjaan sampai sekarang dengan keahliannya. Mencari pekerjaan bukanlah hal yang sulit. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan bicara dengan kakakku. Biarkan dia bekerja sebagai satpam di grup Oneho. Dengan begitu, kalian berdua bisa pergi dan pulang kerja bersama. Bukankah itu sempurna? Benarkah boleh? Kudengar tunjangan di grup Oneho cukup bagus. Kalau begitu, aku benar-benar sangat senang. Serahkan padaku. Pulanglah lebih awal besok. Aku masih harus bekerja sayang. Hari ini, kamu sebaiknya pulang ke rumahmu sendiri. Barusan gebetanku ngajak nonton film. Kamu melupakan teman saat melihat wanita cantik. Aduh, ini pertama kalinya dia ngajakku nonton film HMPH. Kupikir dia sehebat apa. Seseorang yang bahkan, seorang pria cantik yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Berani-beraninya bersaing denganku. Kim Yao, aku tidak akan membiarkanmu lepas dari genggamanku. Bahkan jika kamu adalah sepatu rusak yang tidak kuinginkan lagi. Aku juga tidak akan membiarkanmu bersama orang lain. Jiang Xian. Sudah lama sekali. Kenapa kamu belum pulang? Jangan bilang Jiang Xian tersesatkan. Halo Jiang Xian. Kenapa kamu belum pulang? Aku, aku sedang makan mie di pinggir jalan. Aku akan segera kembali. Bisa-bisanya tidur di sini seperti anak kecil. Kamu sudah kembali. Aku sudah memasak sup di dapur. Kamu mau minum semangkuk? Salah sepertinya, kamu sudah makan. Aku makan mie kering. Aku haus dan ingin minum sup. Ayo, ayo. 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 Kantor. Cukup anak. Kamu masih punya keahlian ini ya? Siang-siang. Aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Kita sekarang sudah menikah. Melakukan apapun butuh uang. Tidak punya pekerjaan itu tidak boleh. Jadi aku meminta Zizi untuk mencarikanmu pekerjaan yang lumayan. Pekerjaan apa? Kudengar di grup Onehoshi. Menjadi satpam. Grup Oneho Satpam. Untungnya aku baru saja kembali ke Tiongkok. Tidak banyak orang di perusahaan yang mengenalku. Kalau tidak, aku akan berdiri di pintu masuk. Aku tahu sebelumnya, kamu adalah tuan muda dari keluarga kaya. Menjadi satpam sangat merugikanmu. Tapi untuk menjalani hidup, kita harus realistis. Apakah kamu bersedia demi kehidupan kita yang lebih baik di masa depan untuk mencobanya? Aku bersedia. Bagus sekali. Kukira kamu tidak akan setuju. Tak disangka, kamu benar-benar setuju. Aku akan segera memberitahu kabar baik ini kepada Zizi. Oh,
Cewek itu gila. Tadi malam mengobrol dengan Zizi sampai larut malam. Benar-benar gila. Hari-hari memiliki istri ini. Benar-benar sangat menyenangkan. Halo Cieo. Aku sudah sampai. Kamu bisa turun kapan saja. Kamu sudah bawa sarapan? Tentu saja sudah. Sudah disiapkan makanan barat dan makanan Tiongkok. Ada yang panas, kering, dan dingin. Tidak usah kamu makan saja. Istriku sudah menyiapkan untukku. Lalu, kenapa kamu masih bertanya padaku? Hambam tidak bisa. Jiwa pekerja keras. Tidak selesai harus lembur. Pergi beli kopi untuk melanjutkan hidup. Halo Kian. Aku dan tunanganku akan segera tiba di Departemen Desain Grup Oniho. Bagus sekali. Kebetulan kita belum bertemu sejak kembali ke Tiongkok. Kalian langsung datang ke kantor saya saja. Kim Yao kan? Datang adik perempuan Kinsu. Siapa Kinsu? Saya tidak kenal. Nanti Departemen Desain akan kedatangan 2 tamu penting. Kamu pergi beli 2 cangkir kopi capek. Tidak lelah, tapi takdir. Bos nenek tua baru saja menelpon saya. Beliau mengatakan, jika Anda tidak menjawab teleponnya, maka dia akan datang sendiri untuk menemuimu. Apakah Anda ingin membalas telepon nenek Huajing? Bukankah Anda sudah menemukan Nona Qin? Jangan beritahu nenek tentang Qin Yao. Untuk saat ini, aku punya rencana sendiri baik. Jiang Xian. Aneh tidak heran aku ngantuk berat sampai berhalusinasi. Untung kamu bilang dia tidak akan mengenaliku kan? Bos, kamu bilang kamu menyembunyikan Nona Qin seperti ini. Jika dia menemukannya, apakah kamu tidak sedang menggali kuburmu sendiri? Kamu tidak mengerti istriku. Dia tidak suka orang kaya. Bukankah ini nada dering Jiang Xian? Mungkinkah itu benar-benar dia tadi? Selesai sudah. Nona Qin datang. Direktur,